Laut adalah tempat jiwa kita menyesuaikan diri dengan alam semesta. Cakrawala menjawab pertanyaan lingkungan memberi kedamaian. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News. Tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Kasal memberikan penghargaan atas Dharma Bakti Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut yang memasuki masa purna tugas. Para purnawirawan ini juga bukan berhenti melaksanakan tugas bakti kepada negara, hanya beda dimensi saja. Tapi bapak-bapak ini nanti sudah menjadi komponen cadangan juga. Apabila diperlukan dalam kondisi kritis atau kondisi konflik gitu, mungkin bisa kita tarik kembali. Minimal pemikirannya apa, ide-idenya, masukannya itu pasti kita butuhkan setiap saat. Ya, saya juga akan terus minta masukan dan saran-saran pada para purnawirawan untuk kemajuan Angkatan Laut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memberikan penghargaan kepada 21 purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut di Pendopo Neptunus, Dinmama Besar Cilangkap, Jakarta Timur. Kasal juga memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada para pati TNI Angkatan Laut yang telah memasuki masa purna tugas atas banyak torehan-torehan positif kepada TNI Angkatan Laut. Banjir yang melanda Kabupaten Pasar Penajam, Kalimantan Timur menimbulkan keprihatinan yang mendalam. TNI Polri setempat turun membantu kesulitan masyarakat. Berikut wawancara langsung saya dengan Paspotmar Lanal Balikpapan yang sedang berada di lokasi. Netizen, barusan tim redaksi kami mendapat informasi bahwa terjadi banjir yang melanda Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur, dan saat ini saya sudah terhubung dengan Paspotmar Lanal Balikpapan yaitu Mayor Laut Polisi Militer Arifudin. Selamat pagi Monijin. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Salam semangat selalu. Saat ini siang atau pagi di sana Monijin? Masih pagi. Kebetulan jam 11:15. Oh, semangat siang. Ya, Monijin, bagaimana kondisi terkini pasca terjadinya banjir di sana, Monijin? Banjir di daerah Longkali ini, Kecamatan Longkali ini, sejak hari Senin sampai dengan sekarang hari Kamis, ulangi Jumat, tanggal 17 Maret 2023, masih 9 desa terdampak. Dan 1 kelurahan. Saya ulangi 9 desa dan 1 kelurahan yang berdampak banjir ini ya, Monijin. Randu, siap. Itu ketinggian berapa meter? Saat ini ada sebatas 1 meter, sebatas pinggang orang dewasa. Untuk di dekat bantaran sungai itu 2 meteran. Kemudian apa yang dilakukan oleh Lanal Balikpapan sendiri dan juga instansi Polri di situ? Pertama, evakuasi kepada masyarakat yang terdampak, kemudian memberikan sembako berupa mie instan, terus bahan kering, kemudian air mineral. Apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini, Paspotmar? Nihil, Pak. Nihil sampai sekarang nihil. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada. Angkatan Laut, Lanal Balikpapan, 23 personil. Kemudian dari Polres, 40. Kemudian dari Kodim, 45 personil. Kemudian perlengkapan Alpung, Angkatan Laut 1 perahu karet, kemudian dari Polres 1 perahu karet, kemudian dari Kodim 1 perahu karet. Paspotmar. Dengan mobilnya. Paspotmar, apakah ya, sering terjadi bencana banjir di daerah situ? Sering terjadi. Tahun 2021 bulan Oktober kejadian yang sama, tapi saat ini volume air lebih daripada 2021 tiap tahun. 2 tahun. Setiap tahun selalu terjadi banjir seperti itu ya, Paspotmar?
Siap. Untuk bantuan apakah sudah berdatangan? Sampai saat ini kebetulan persis di jalan utama Poros Kalimantan, jalan Poros Kalimantan itu banyak yang membantu, yang lewat itu banyak membantu. Relawan banyak sekali, Mbak. Alhamdulillah. TNI Angkatan Laut edukasi masyarakat pesisir dalam menghadapi tsunami. TNI Angkatan Laut melaksanakan program pelatihan penanggulangan bencana tahun anggaran 2023 dalam rangka menumbuhkan masyarakat yang tangguh sebagai pilar bangsa dalam menghadapi bencana. Kepala Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Suradi Agung Selamat yang membuka kegiatan ini dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa budaya akan sadar bencana harus dimulai dari kesadaran individu, keluarga, dan kelompok, termasuk di lingkungan sekolah sampai pada kelompok masyarakat bawah. Kegiatan pelatihan dianggap sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di samping itulah, kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan peningkatan kemampuan diri sendiri, kesiapsiagaan, kewaspadaan, sikap tanggap segera menyiapkan alat peralatan, juga menyelamatkan diri dari resiko ganasnya ancaman bencana serta menghadapi terjadinya bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir. Diharapkan langkah antisipasi siaga bencana tersebut mampu menekan angka korban jiwa dan memahami langkah-langkah pertama yang harus diambil saat terjadi bencana. Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut meliputi sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami, penanganan korban gempa bumi dan tsunami, manajemen kesiapsiagaan bencana, prosedur pelaksanaan proses evakuasi mandiri dari ancaman resiko bencana gempa bumi dan tsunami. TNI Angkatan Laut dukung percepatan pembangunan daerah melalui kegiatan karya bakti di Ternate, Maluku Utara. TNI Angkatan Laut menyelenggarakan kegiatan bakti TNI yang ditujukan untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemanugalan TNI rakyat serta ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Pada karya bakti TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, yaitu di Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Suradi Agung Selamat menjelaskan wilayah yang menjadi sasaran kegiatan ini merupakan wilayah yang strategis sekaligus daerah rawan terkait dengan masalah-masalah pertahanan dan keamanan negara. Karya bakti digelar dengan berbagai kegiatan fisik dan non-fisik dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di daerah tersebut. Perkuat mitigasi Lanal Cilacap gelar pelatihan penanggulangan bencana tahun 2023. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap menggelar pelatihan penanggulangan bencana alam tahun 2023. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kasatkor Apli dan Api Dispot Maral Kolonel Pelaut Budi Mulyadi di lapangan apel Markas Komando Lanal Cilacap. Program pelatihan penanggulangan bencana alam ini dilaksanakan di 3 wilayah kerja TNI Angkatan Laut, yaitu Lanal Denpasar, Lanal Malang, dan Lanal Cilacap, dengan tujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman kepada peserta pelatihan, diantaranya dalam rangka menumbuhkan kesadaran, peningkatan kemampuan perorangan, kesiapsiagaan, kewaspadaan, sikap tanggap, serta menyelamatkan diri dari resiko ancaman dalam menghadapi terjadinya bencana alam, gempa bumi, dan tsunami. Sementara itu, dan Lanal Cilacap, Kolonel Laut Polisi Militer Sugeng Subagio pada pelatihan penanggulangan bencana alam tahun 2023 menurunkan 245 personil, baik dari Lanal Cilacap maupun institusi terkait Kota Cilacap. Netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli Lailia beserta kru JJM TV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalas Veva, JMI justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.